Ankas dan BI seleksi mutasi masuk AC8 Ibu Korini Pinangesti. Ibu, tadi kami menyajikan sebuah profil Kabupaten dan Gendis, Provinsi Bangwetan. Nah, mungkin bisa diceritakan hasil pemahaman Ibu terkait kondisi sekaligus permasalahan-permasalahan yang ada di sana seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih. Dari yang saya amati, saya analisa setelah membaca yang disajikan dari Desa Dandang Gendis ya, itu awal itu kondisi secara umum, secara geografis, ya alamnya kan pegunungan, juga ada daerah pantai. Jadi memang merata ya itu daerahnya. Itu juga memiliki potensi rawan bencana seperti longsor dan banjir. Kemudian ada beberapa permasalahan di sana dari kondisi alamnya, kemudian dari masyarakatnya, kemudian masyarakatnya itu sendiri terdiri dari beberapa kayak tingkat pendidikan yang rendah, kemudian mengakibatkan tingkat kesehatan yang rendah juga dilihat dari hasil AKB-nya, angka kematian bayinya tinggi, kemudian tingkat kesejahteraan juga masih di bawah rata-rata angka ini ya kemiskinan provinsinya. Kemudian juga dari tingkat pendidikannya rendah itu menimbulkan konflik sara dari agama, perbedaan itu agama. Kemudian selain itu dari infrastruktur itu juga ada ya sudah ada pembangunan tapi ada kurang pemerataan seperti kualitasnya, kuantitasnya, jumlahnya. Ada juga pembangunan misalkan jembatan ya, jembatan itu jadi ada plus minusnya. Di plus minus positifnya dia memang bisa sebagai sarana ya untuk mendatangkan sumber daya dari luar, kemudian untuk mengirim juga hasil dari Desa Dandang Gendis. Tapi hal negatifnya juga ada, tidak contohnya itu jadi ada misalkan budaya dari luar yang kemudian masuk ke desa tersebut yang kadang diterima masyarakat utuh tanpa ada filtrasi gitu. Contohnya seperti budaya pertumbuhan ekonominya itu ya, budaya membeli konsumtifnya itu kemudian yang tadi di sumber letak geografinya itu ya Mbak, di situ kan ada sungai seperti itu yang sering banjir. Jadi mungkin dari letak topografinya itu ada yang sisi sungai yang ada yang memang rawan banjirnya naik, lebih rendah posisi daratannya daripada sungainya. Kemudian daerah pegunungan yang juga rawan longsor. Itu. Berarti menurut Ibu langkah penanganan atau solusinya seperti apa? Kalau dari saya sih tadi menganalisa langkah penanganannya dari berapa itu ya masalah, misalkan dari tingkat masyarakatnya, kualitas masyarakatnya, tingkat pendidikan. Nah di situ bisa dengan cara melakukan analisa. Awalnya analisa seberapa sih tingkat pendidikan masyarakat, mungkin bisa melakukan mapping dulu, misalkan dari yang pendidikan rendah itu seperti apa sampai pendidikan tingginya, mereka mungkin bisa sampai tahap berapa yang untuk lulusan-lulusan setelah SMA. Kemudian dari situ setelah mapping analisa tingkat pendidikan bisa dengan solusinya dilihat mungkin kurang tenaga pendidikan, sumber masalahnya apa, kurang tenaga pendidikan atau kurang tenaga kesehatannya seperti itu. Kemudian dari sumber daya alamnya itu juga bisa melakukan analisa daerah-daerah mana yang rawan lahan kritis yang kemungkinan bisa diatasi terlebih dahulu. Kemudian melakukan skala prioritas, jadi termasuk dana anggaran desanya kan juga terbatas ya, banyak yang dari desa sendiri itu sangat kecil, sangat minim, malah lebih banyak dari pemerintah pusatnya atau provinsi. Nah itu yang bisa kemudian dengan adanya grading atau skala prioritas itu kan nanti bisa ditentukan mana yang lebih harus diutamakan. Itu. Tapi menurut Ibu dari beberapa permasalahan ini yang paling krusial menurut Ibu yang mana? Paling krusial sih mungkin kalau menurut saya tingkat pendidikan ya Mbak. Pendidikannya yang rendah itu soalnya menjadi sumber permasalahan yang lain. Seperti tingkat kesehatan itu. Jadi kan
tingkat pendidikan rendah, jadi masyarakat kurang memahami pentingnya gaya hidup bersih seperti itu. Kemudian ada kesenjangan dari aparatur birokrasinya dengan masyarakat, jadi penyampaiannya tidak tepat karena pendidikannya yang rendah itu. Jadi sumber intinya memang dari pendidikan. Berarti langkah-langkah solutifnya yang sesuai menurut Ibu yang seperti apa? Mungkin itu tadi dari seperti yang tadi saya sampaikan, awalnya dari pemetaan ya, dari pendidikan, misalkan dari SD, dari pendidikan dasar lah, dari TK mungkin bisa dari TK, kemudian SD, SMP, SMA sampai jenjang yang lebih tinggi. Itu kita ukur, mungkin bisa melakukan survei ke masyarakat, ke pelajarnya itu seberapa tingkat pendidikannya. Kemudian dari situ baru bisa dianalisa. Kemudian langkah apa yang tepat bisa dilakukan? Misalkan tingkat SD ada kekurangan, ternyata memang ada kekurangan di tingkat SD-nya. Di situ bisa dilakukan misalkan penambahan tenaga pendidikannya atau penambahan program-program lain. Misalkan masalahnya apa sih? Apa karena pendidikannya itu kurang, karena memang minat belajarnya kurang gitu. Nah, program-program ini mungkin yang sudah Ibu ada gambaran lah, Iya. apa program seperti apa sih Bu yang sesuai untuk mengatasi? Program yang sesuai mungkin bisa ada program khusus ke sekolah, jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak itu. Berarti itu melibatkan siapa Bu dalam program? Melibatkan beberapa stakeholder juga dari dinas pendidikannya di wilayah setempat. Karena itu kabupaten, berarti kan ada dinas di kabupaten tersebut kan, dinas pendidikan. Kemudian dari tenaga pendidiknya juga, kemudian dari stakeholder lain di situ, dari guru-gurunya ya, bisa dilibatkan. Berarti peran Ibu di sana sejauh apa sih Bu? Kalau peran saya di situ, misalkan dalam program itu tadi ya Mbak, jadi awalnya dari penganalisaannya, kemudian dari analisa tersebut dipetakan sumber masalahnya, kemudian prioritas yang harus dilakukan. Misalkan tadi program di sekolah, sumber masalahnya apa? Mungkin minat belajar kurang itu bisa ditingkatkan melalui apa? Jadi peran serta saya mungkin jadi dari analisa, kemudian mencari permasalahannya, kemudian pemetaan apa yang harus dilakukan. Setelah itu juga pengawasan, ada monitoring evaluasinya gitu. Dan tadi Ibu kan dalam tugas di Danang Bundis itu adalah sebagai tim ahli. Iya. Ya, Bu, ya. Kemudian fokus pemerintah di sini kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Ibu langkah-langkah yang tepat untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat ini seperti apa? Kalau kesejahteraan masyarakat di situ kan, desa itu sebenarnya juga kaya sumber daya alam juga ya Mbak. Dari pertanian juga, dari perikanannya juga, karena dia juga ada topografi yang laut ya. Di situ juga bisa dilihat potensi alam masing-masingnya itu apa sih. Misalkan di desa A dia pertanian, itu kita gali. Misalkan dia hasilnya apa, hasil buminya apa, itu yang kemudian ditingkatkan. Mungkin selama ini kurang dari sarana marketingnya, atau ada kendala di misalkan pupuk pertaniannya seperti itu yang dijadikan solusi. Kemudian misalkan di perikanan, mungkin dari pengolahannya nanti bagaimana, itu nanti dari pemerintah harusnya fokus untuk mencari solusi bagaimana marketingnya, bagaimana pengolahannya, jadi lebih tepat guna. Kemudian satu lagi ada potensi wisata juga ya di situ, yang di situ sampaikan mungkin kurang prasarana untuk seperti paket wisata itu yang mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Berarti yang tadi Ibu sampaikan ada beberapa potensi yang perlu untuk ditingkatkan, ya. Kemudian kan ada program-program yang mungkin dapat Ibu bentuk ya, untuk meningkatkan tadi. Nah, pihak-pihak yang dilibatkan ini mungkin bisa disebutkan Bu, tugas mereka seperti apa juga? Iya, itu sesuai bidangnya tadi ya. Misalkan di pertanian, dari stakeholder yang terkait di pertanian, mungkin dinas pertanian, kemudian dari desa-desanya masing-masing, itu kemungkinan bisa dari setiap desa ada koperasi.
mungkin seperti yang sekarang lagi dicanangkan koperasi merah putih ya Mbak, itu bisa dari situ untuk mengembangkan dari hasil pertaniannya atau dari hasil lautnya, itu bisa dikembangkan. Jadi dari koperasi-koperasi yang di tiap desa itu melibatkan warga setempat untuk mengembangkan potensinya. Misalkan hasil pertanian yang diunggulkan, yaitu apa nilai plusnya, itu kemudian pemerintah juga memfasilitasi sarananya untuk misalkan kalau hasil laut tadi ada potensi ekspor, ya diolah dulu, kemudian gimana caranya biar bisa bernilai tinggi untuk bisa diekspor, seperti itu. Mungkin ada pihak-pihak lain yang dilibatkan juga dari eksternal mungkin. Dari eksternal pastinya ya, bisa dari lembaga, dari perusahaan swasta, bisa dari PMA asing ya, penanaman modal asing juga bisa. Misalkan seperti hasil laut itu kan sangat besar potensinya sebenarnya kalau bisa diolah dengan tepat gitu. Berarti mereka istilahnya lebih mengambil peran apa, Bu? Sebagai pengolahan dan marketing bisa untuk eksporternya ya. Kemudian tadi Ibu sebagai tim ahli menjelaskan bahwa ada langkah-langkah yang juga Ibu kerjakan ya sebagai kemarin evaluasi. Nah, dari masing-masing program ini apakah Ibu juga terjun di dalamnya atau seperti apa? Ya, kalau saya terjun di dalamnya itu mungkin sebagai di tim ahli ya. Jadi kalau terjun langsung dalam melakukan itu tidak, tapi jadi dari penganalisian tadi Mbak. Jadi penganalisan, kemudian pemetaannya, kemudian melihat apa yang bisa dilakukan ke depannya. Tapi kemudian saya menentukan pihak-pihak mana yang memberi saran, pihak-pihak mana yang bisa terlibat di situ. Misalkan di bidang pertanian, stakeholder mana saja yang bisa terlibat di bidangnya situ. Kalau misalkan tadi selain pertanian Ibu, Iya. dari infrastruktur itu bagaimana? Dari infrastruktur, iya itu bisa dikembangkan potensinya juga ya. Karena memang belum adanya pemerataan termasuk jumlah dan kualitas. Mungkin dari pembangunan itu bisa lebih rata, dan itu bisa melibatkan dari pihak swasta juga untuk pembangunan, kemudian dari dinas PU-nya juga harusnya ada pengembangan untuk peningkatan pembangunannya di di kabupaten tersebut. Bagaimana cara Ibu mengkoordinasikan mereka ya? Mereka kan nanti akan terlibat dalam satu program yang intinya adalah satu tim gitu ya. Bagaimana Ibu tetap menjaga mereka untuk dapat terlibat dengan baik sampai tujuannya itu tercapai? Ya, mungkin kalau itu misalkan ya di infrastruktur tadi, jadi kita menganalisa secara SWOT dulu Mbak ya, jadi dari titik permasalahannya apa, kemudian dianalisa. Baik, jadi duduk bareng dianalisa apa permasalahannya yang menjadi permasalahan, kemudian cari nanti yang bisa dijadikan solusi di situ apa. Dari situ kemudian kita visinya apa, misinya apa, di situ. Jadi menyatukan visi itu yang nanti bisa menyatukan kerjasama tim itu. Kemudian tadi Ibu juga menuliskan ya langkah konkretnya itu bisa dilakukan dengan cara melakukan bimbingan ke desa-desa dengan pembinaan kader-kader dan juga memberikan dana bantuan kepada UMKM untuk bisa berkembang. Nah, mungkin akan timbul potensi konflik ya Bu ya, karena untuk dana juga terbatas. Nah, bagaimana Ibu menyikapi itu? Iya, kalau itu kan saya juga ingat di situ ada, di terakhir itu ada dana bantuan desa ya yang sebesar 400 juta itu yang mungkin nantinya bisa dioptimalkan. Berarti kan setiap desa kemudian pasti ada gitu. Nah, itu yang kemudian bisa dioptimalkan, yaitu dari skala prioritas mana yang memang harus dilihat dari desa itu unggul di bagian apa, itu yang harus ditingkatkan potensi. Dan itu juga memang harus untuk menghindari konflik, untuk memberi pemahaman ke masyarakat. Mungkin misalkan di situ ada dua masyarakat ya yang beda, ada pertanian, ada mungkin di wisatanya juga potensi. Itu dari skala prioritas mana yang lebih unggul, itu yang mungkin nanti bisa mendapat sokongan lebih seperti itu untuk pembinaan lebih. Iya. Terus tadi kembali ke bimbingan kepada desa-desa. Ini yang melakukan siapa Bu yang melakukan pembinaan?
melakukan pembinaan pastinya akan dibentuk tim, ya bisa dari, kalau di desa berarti dari dinas di kabupaten tersebut, misalkan itu pertanian berarti dinas pertanian untuk memberikan bimbingan, juga melibatkan dari ahli, tim ahlinya, misalkan dari pertanian bisa dari ahli pertanian dari universitas kan ada gitu, bisa dari situ, dan melibatkan aparatur di desa tersebut juga yang lebih tahu kultur di desa tersebut. Berarti nanti nyambung ya ke tindak lanjutnya Ibu dari mulai Betul. tadi. Iya. Kemudian Ibu, apakah Ibu tadi menangkap situasi kesenjangan atau konflik yang terjadi di kabupaten itu? Iya, kesenjangan ada beberapa itu, tadi karena tingkat pendidikan ya, jadi ada kesenjangan antara aparaturnya, kemudian dengan tingkat masyarakat menerima informasi, menerima pendidikan, itu ada kesenjangan di situ sehingga informasi pendidikan tidak tersampaikan dengan baik di masyarakat. Kemudian ada konflik kesenjangan dalam hal agama, itu yang menimbulkan beberapa konflik SARA ya. Kemudian kesenjangan di bidang ekonomi itu mungkin karena tingkat ekonomi yang rendah ya, di angka rata-rata angka ekonomi provinsi, itu yang menyebabkan juga kesenjangannya. Oke. Kemudian solusi yang Ibu tawarkan untuk mengatasi konfliknya? Untuk konfliknya ada beberapa, misalkan seperti di tingkat kesenjangan pendidikan tadi ya Mbak, antara pemerintahnya, aparaturnya sama masyarakat, ya itu dari peningkatan pendidikannya. Seperti yang tadi saya utarakan sebelumnya, tingkat pendidikan tadi, apa sih yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat tersebut. Kemudian di agama itu juga nanti akan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti pemuka agamanya. Selama ini yang menyebabkan konflik SARA di situ apa saja. Kemudian itu yang akan dijadikan solusi dari penyebab konflik SARA tersebut. Berarti ini tetap melibatkan pihak lain ya Bu? Betul. Kita beralih ke pengalaman kerja Ibu ya. Iya. Saat ini jabatan di teknisi transfusi darah Bandung ya Bu? Betul. Di RSUD RA Suwondo Pati. Iya. Sudah berapa tahun Ibu bertugas? Saya di situ dari 2011 jadi 14 tahun. Iya. Di jabatan yang sama? Sebelumnya diterampilkan naik jenjang gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Ibu, apa sih yang menjadi target kerja, kemudian pekerjaan sehari-hari Ibu yang rutinitas itu seperti apa, mungkin bisa di-sharingkan? Kalau pekerjaan rutinitas sehari-hari itu di situ fokusnya di pelayanan darah untuk transfusi darah. Jadi ketika ada pasien membutuhkan darah, kami melakukan pemeriksaan dari darah pasien, kemudian dengan darah donor untuk dilakukan pemeriksaan harus sesuai. Misalkan golongan darah sama pun kan belum tentu cocok diberikan, karena pasti akan terjadi perbedaan reaksi seperti itu. Jadi di situ kemudian kami juga harus mencukupi kebutuhan darah. Ya, jadi setiap bulan ada perencanaan kebutuhan darah. Kita biasanya menganalisa dari sebulan sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya untuk perencanaan darah tersebut. Dengan jumlah pasien, dengan Betul, iya. Kemudian ada setelah transfusi darah itu kan juga biasanya menimbulkan reaksi. Jadi kita juga monitoring untuk kegiatan reaksi transfusinya. Kemudian melakukan tindakannya setelah reaksi transfusi, tentu kerjasama dengan profesi lain. Di sini dalam hal ini dokter sama perawat, itu kita memang sangat terkait sekali ya dengan dua profesi itu, karena memang kami yang melakukan pelayanan darah di laboratoriumnya, kemudian perawat yang melakukan transfusi di ruangan, dokter sebagai penanggung jawabnya. Seperti itu. Berarti Ibu juga kontak dengan pasien atau hanya memeriksa darah? Memeriksa darah saja, iya. Baik. Kemudian dalam bekerja kan Ibu pasti dituntut mencapai hasil kerja yang terbaik ya. Harus ada pemenuhan target-target tertentu. Betul. Mungkin bisa diceritakan capaian yang paling berkesan Ibu tahun terakhir ini? Kalau di instansi tempat saya bekerja, ada beberapa hal. Sebelumnya mungkin di tempat saya untuk pemenuhan darah itu belum terpenuhi karena kekurangan stok darah.
kurang dibandingkan dengan kebutuhan pasien. Nah, di situ saya sebagai koordinator di situ melobi ke atasan untuk melakukan MOU dengan pihak-pihak lain untuk pemenuhan darah tersebut. Jadi setidaknya pasien tidak kekurangan darah dan tidak perlu mencari-cari donor sendiri untuk kebutuhan darah. Selain itu di situ saya juga aktif di kegiatan akreditasi rumah sakit yang terkait dengan pelayanan darah. Berarti menurut Ibu itu apakah hanya berkesan saja ataukah ini sudah merupakan pengalaman keberhasilan? Itu sudah termasuk pengalaman keberhasilan, berkesan juga, ya, dan suatu prestasi selama ini yang maksudnya belum bisa goal selama baru akhirnya itu bisa tercapai gitu. Berarti menjadi koordinator ini apakah sampai saat ini ataukah hanya dalam periode tertentu? Sampai saat ini Sampai masih saat ini. iya. Tapi yang berkesan karena tadi meminta atasan ya ke atasan untuk MOU Iya, pada melobi untuk MOU. Bagaimana sih langkah Ibu supaya ini bisa berhasil, Ibu? Ya, pastinya ada komunikasi terus menerus, memfollow up. Yang saya lakukan seperti itu. Kemudian misalkan ada kendala apa di mana situ saya berusaha mencari tahu kendalanya apa, kemudian lagi-lagi follow up untuk urusan seperti itu. Kemudian dari follow up itu, kemudian kalau memang dari atasan masih bilang kendalanya apa, ya sudah saya berhenti sebentar. Setelah itu cari solusi lain. Tadi dalam bekerja kan Ibu pasti ada target ya, pemenuhan darah untuk pasien. Iya. Ketika tidak terpenuhi, Ibu tadi menyampaikan ada keinginan untuk MOU. Nah itu sudah berhasil berarti ya, Bu? Betul. Nah itu pasti terpenuhi sampai sekarang, terpenuhi terus atau mungkin ada saat-saat? Ada saat-saat yang masih belum terpenuhi, itu misalkan pada season puasa kemarin, karena memang pendonor saat puasa itu pasti menurun gitu kan, orang-orang alasan berpuasa begitu. Itu kemarin juga sempat ya akhirnya kurang terpenuhi. Kalau solusinya kan pada saat seperti itu otomatis kita mengedukasi pasien untuk mencari keluarganya yang bersedia donor kebutuhan darah. Kalau misalkan juga tidak ada titik terang, misalnya tidak ada yang bersedia gitu gimana? Iya. Solusinya? Sama ini akhirnya kalau memang nggak ada gitu, ya dari dokter memang akhirnya melihat kondisi pasien, kembali ke klinis pasien, apakah memang benar-benar dibutuhkan atau tidak. Kalau memang tidak, akhirnya ditunda, dipending untuk dilakukan transfusi darah. Tapi yang pasti di tempat kami untuk pasien-pasien yang situ istilahnya darurat itu memang selalu tersedia stok situ. Iya, selalu ada. Jadi benar-benar pasien yang membutuhkan harus tersedia. Ya lebih prioritas. Betul. Kemudian tadi itu cerita terkait koordinator ya, Bu. Iya. Kalau misalkan saat akreditasi rumah sakit, Ibu dalam hal ini berperan sebagai apa? Kebetulan di rumah sakit saya juga aktif di salah satu pokjanya, jadi kelompok kerjanya itu sebagai sekretaris, Mbak. Jadinya di situ memang saya aktif mengkoordinir teman-teman di bank darah di tempat instansi sendiri di instalasinya. Selain itu saya juga aktif karena sekretaris di pokja, salah satu pokja juga terlibat di kelompok kerja yang misalkan itu pokja PAP ya istilahnya, pelayanan asuhan pasien. Nah, di situ posisi sekretaris jadi berkaitan sekali dengan perawat, dengan unit lain seperti gizi, farmasi, radiologi. Jadi meskipun tidak di basic kompetensi saya, karena dipercaya sebagai sekretaris di Pokja, memang ya harus tidak mau harus setidaknya kurang lebih harus mengetahui yang di situ terlibat. Berarti tugasnya lebih banyak bagaimana, Bu? Tugasnya apa saja kalau di sekretaris? Ya, jadi dari sekretaris di Pokja itu kan bisa menganalisis elemen penilaian dibutuhkan di Pokja tersebut. Misalkan dari yang berkaitan pelayanan pasien di ruangan, itu kaitannya sama perawat bagaimana. Jadi meskipun bukan basic kompetensi saya harus mampu mengetahui itu. Kemudian di elemen penilaian yang berhubungan sama gizi, bagian gizi itu juga saya kurang lebih tahu ilmu di situ. Karena sudah ditunjuk ya untuk jadi sekretaris. Iya. Oke.
Kemudian ibu ini kan ada di rumah sakit ya bu ya. Di setiap instansi pasti punya prosedur tertentu. Iya. Nilai, norma, aturan. Mungkin bisa diceritakan nilai atau aturan yang harus ibu terapkan Iya. di sana seperti apa? Iya. Kalau di unit sendiri, di bagian saya sendiri pastinya ada SOP ya, standar prosedur sesuai pekerjaan yang dilakukan, dan itu memang harus kami patuhi karena hubungannya sama nyawa pasien ya Mbak. Kalau tidak patuhi itu bisa melanggar hukum gitu kan, dasarnya hukum. Itu pasti ada beberapa tindakan yang memang harus sangat dipatuhi. Selain itu di rumah sakit sendiri ada beberapa aturan seperti absensi jam kerja itu, kemudian dalam 1 bulan harus ada minimal berapa jam kerja itu ada, kemudian aturan seperti mengikuti apel di rumah sakit, itu beberapa aturannya. Kemudian nilai terhadap pasien, keluarga pasien itu juga kami harus mengutamakan 5E, salam, sapa, sopan, santun, senyum, itu juga harus. Kemudian juga mengutamakan komunikasi efektif, nilai komunikasi efektif baik lewat telepon maupun secara langsung. Itu termasuk bukan hanya ke pasien, juga termasuk ke rekan sejawat seperti dokter, ke perawat dan lainnya. Berarti aturan ini ada terkait SOP, ada absensi. Nah, ibu dalam mematuhi itu, melaksanakan itu, apakah ada kendala itu yang pernah dihadapi mungkin? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala ya, karena memang SOP dibuat kan biasanya sesuai yang kita kerjakan, dan kita mengerjakan sesuai SOP. Jadi selama ini alhamdulillah tidak ada kendala. Iya. Meskipun mungkin ada SOP baru yang ibu harus belajar lagi, langkah-langkah baru gitu. Pernah mengalami? Kalau itu ada sebenarnya, misalkan ternyata sekarang harus ada perubahan pakai RME, rekam medik elektronik ya, otomatis yang dilakukan kan juga ada perubahan. Itu saya sebagai koordinator juga yang menggodok, istilahnya menyusun SOP itu Mbak. Ya memang diskusi sama dokter, sama teman-teman teknisi yang lain, itu melakukan bagaimana alurnya yang baik, kemudian kita tuangkan di SOP ya. Itu nanti mungkin setelah jadi SOP-nya kita perlu penyesuaian untuk melakukannya. Seperti itu. Kan SOP udah jadi, Iya. ibu termasuk yang ikut membuat di situ. Betul. Kemudian langkah ketika SOP sudah jadi, bagaimana cara memflorkan atau memberitahu ke teman-teman? Iya, biasanya kami melakukan rapat, kemudian ada sosialisasi dan langsung ibaratnya praktek dengan SOP yang baru itu. Kemudian apakah ada ibu pernah menemui situasi pelanggaran di mana ada rekan ibu atau mungkin ya satu unit lah yang melakukan pelanggaran, dan itu menurut ibu sangat cukup berat lah. Ya. Tindakan ibu ketika mengetahui itu seperti apa? Iya, biasanya pernah terjadi. Biasanya kalau seperti itu biasanya ada peneguran secara lisan dulu. Dan saya biasanya menanyakan apa alasannya. Kemudian kalau memang sudah tahu alasannya, kita peringatkan, saya beri peringatan. Setelah kalau memang terjadi seperti itu lagi, biasanya naik ke atasan, ke instalasinya. Sebisa kita dulu. Iya. Oke. Kemudian di sini ibu bekerja di unit transfusi darah berarti ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika ibu mendapatkan penugasan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama dalam sebuah tim, mungkin dalam kegiatan tertentu gitu ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman ibu, kemudian kontribusi ibu di dalam tim itu apa? Ya, bekerja sama di sebuah tim sudah sering dilakukan ya Mbak. Dan kebetulan ketika di sebuah tim itu memang sering kali karena mungkin saya yang sering terus menyampaikan pendapat, ide, kemudian di situ sering ditunjuk sebagai koordinator minimal ya, atau sebagai ketua di sebuah tim tersebut. Dan peran serta saya karena memang sebagai ditunjuk sebagai itu ya, paling tidak bisa mengorganisir kegiatan tersebut, kegiatan di tim tersebut. Misalkan kegiatan apa Bu waktu itu? Kepanitiaan bisa, kepanitiaan juga, misalkan kegiatan donor darah, itu hal yang sering dilakukan setiap 3 bulan sekali di instansi saya.
3 bulan sekali, dan situ sebagai koordinator yang mengkoordinasikan ke pihak-pihak terkaitnya. Berarti lebih sering ditunjuk sebagai koordinator ya Pak? Iya, karena ya mungkin banyak ngomong juga ya Mbak. Wah dilihat ini. Kemudian mungkin bisa diceritakan cara ibu untuk membangun tim kerja ya. Iya. Kan banyak karakter di situ. Betul sekali. Bagaimana itu supaya bisa terselesaikan dengan tepat waktu, dengan baik caranya Iya, gitu? iya, kadang beberapa karakter itu kadang memang yang menimbulkan hambatan juga, kendala juga ya. Contohnya aja di kerja di tim kerjanya ya sehari-hari itu kadang ada yang mungkin ada permasalahan pribadi yang menjadi kendala. Biasanya saya di situ menganalisisnya dari personalnya, misalkan ada kendalanya apa, kemudian saya tanyakan apakah dia memang tidak mampu untuk melanjutkan target kerja yang dibutuhkan. Kalau memang tidak mampu, kemudian saya melihat dari potensi teman-teman yang lain, dari apakah itu bisa dilimpahkan ke teman yang lain. Kalau bisa dilimpahkan, iya saya limpahkan. Kalau memang tidak bisa, kemudian kami mendiskusikan bersama mungkin solusi apa dari teman-teman lain. Ada solusi lain, dan tentu kami melibatkan dari atasan yang lebih lanjut. Kemudian tetap meminta arahan dari atasan. Untuk hasil akhir itu biasanya dari hasil musyawarah bersama. Nah ini kan saya ingin bertanya terkait pengalaman ibu Ya. ketika ibu memberikan pendapat atau masukan kepada orang lain. Mungkin bisa diceritakan pengalaman waktu itu ibu memberikan pendapat atau masukan kepada orang lain dalam sebuah kegiatan, pendapat seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Iya, mungkin di unit saya sendiri saja ya Mbak. Ini terkait mungkin jam kerja gitu, ada usulan beberapa teman-teman gitu, mungkin jam kerjanya berbeda dengan di unit lain, karena kita kan shift, ada 3 shift. Ada yang mengusulkan ya harusnya sama dengan yang di jam kerja yang di kantor. Nah kemudian di situ saya bisanya menyampaikan alasan kenapa berbeda. Itu kan karena ada alasan tertentu, perbedaan jamnya. Dari shift saja sudah perbedaan jamnya sudah ada. Kemudian alasan-alasan lainnya misalkan ya pastinya saya tidak memaksakan dari pendapat saya. Kalau memang ternyata alasan pendapat saya tersebut memang tidak relevan dengan kondisi yang ada, ya lebih mengedepankan kebersamaan sih untuk bersama teman-teman itu. Kemudian ibu dalam pelaksanaan tugas tim ini kan pasti ada kendala-kendala tertentu. Misalkan di situ ada salah satu anggota yang mungkin tidak begitu paham teknis pekerjaan seperti apa, dan ibu mengetahui itu. Nah langkah ibu bagaimana untuk mengatasi problem itu? Ya, kalau kondisi seperti itu biasanya kepada pihak yang terkait, misalkan personal tersebut, dilihat kendalanya apa dia. Mungkin memang kurang pemahaman, ya di situ biasanya pendekatan secara personal dulu. Kemudian jika sudah tahu permasalahannya di mana, mungkin dia kurang keilmuan di situ, ya bisa dengan memberikan tambahan ini ya untuk materi tersebut. Kemudian kembali mengingatkan SOP terkait kegiatan tersebut yang dia kurang pahami. Seperti itu biasanya yang dilakukan di unit saya. Ini ada penambahan materi, Iya, membantu untuk betul. Iya, kadang juga misalkan ada pelatihan juga diikutkan pelatihan untuk materi tersebut. Kemudian tadi ibu juga mengerjakan terkait self assessment ya Bu. Iya. Ada 3 bidang yang ibu pilih, Iya. di ranking 1, 2, dan 3. Yang pertama tadi ibu memilih apa? Bidang kesehatan, ya. Alasannya ibu? Ya karena sesuai kompetensi saya ya Mbak ya. Dan di bidang kesehatan kami yang bekerja di bidang kesehatan seperti memberikan memiliki kepuasan tersendiri ketika sudah bisa memberikan pelayanan ke pasien, ke masyarakat seperti itu. Apalagi bisa melihat mereka tersenyum sehat kembali, itu memberikan kepuasan tersendiri. Ini beda dengan patologi klinik ya? Beda. Iya. Memang khusus transfusi darah. Iya, khusus transfusi darah.
Kemudian yang kedua tadi memilih manajemen SDM. Manajemen SDM. Ya mungkin karena saya suka terlibat di bidang organisasi seperti itu yang berhubungan dengan banyak orang. Jadi menarik saja untuk berhubungan dengan banyak orang, bisa selain mengembangkan potensi diri sendiri juga bisa mengembangkan potensi orang lain yang mungkin selama ini masih belum terbuka mereka. Tapi dengan manajemen SDM kita bisa menggali potensi-potensi orang lain. Berarti mereka ini diartikan siapa, Bu? Di SDM tersebut, misalkan di rumah sakit ya, berarti kan dari pegawai yang lain dan dari profesi yang lain bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga penelitian dan pengembangan. Iya. Kenapa Ibu? Ya, kalau pengembangan juga di bidang transfusi darah sendiri itu kan masih perlu dikembangkan sekali ya Mbak, karena memang di Indonesia sendiri itu masih tertinggal jauh dari di luar negeri dan itu masih bisa dikembangkan dari produk darah itu. Misalkan ada pengembang sekarang yang dari produk plasma darah itu memang bisa untuk kecantikan, bisa untuk terapi penyakit juga. Itu yang perlu dikembangkan dan saya sangat tertarik khusus bidang situ. Kalau terkait riset-riset itu sudah dilakukan itu? Terkait apa? Riset-riset gitu. Sudah. Pasti tentunya terkait darah juga ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan Ibu penelitian yang sudah dilakukan? Kalau saya sih mungkin masih terlibat belum terjun langsung di risetnya ya Mbak. Mungkin baru ikut seperti pelatihannya, tapi kalau terlibat langsung dalam risetnya belum, karena baru mengikuti pelatihan-pelatihannya tersebut. Ini saya ingin kenal Ibu lebih jauh Ya, baiknya terkait alasan mutasi Ibu ke Pemprov Jatim. Alasan mutasi yang pertama itu mungkin dari biasa umum keluarga ya Mbak. Gimana Ibu keluarga? Dari keluarga. Kebetulan saya aslinya Jawa Timur, dari Lumajang. Dari Lumajang, tapi kemudian di Pati itu sudah 14 tahun, keterima CPNS di sana. Kemudian tinggal di sana sejak 2023 akhir itu saya single parent dengan dua anak. Kemudian di sana memang nggak ada keluarga, memang bukan asli orang sana ya Mbak. Itu keluarga saya ada di Surabaya sama Lumajang, dan sebenarnya bisa pindah ke Lumajang atau Surabaya pilihannya yang mendekati keluarga. Tapi saya memilih ke Surabaya karena selain faktor keluarga tadi juga saya ingin pengembangan diri. Jadi pengembangan keilmuan, karena di Surabaya kan banyak lembaga pendidikan, ibaratnya universitas pendidikan yang bisa untuk pengembangan diri. Di sana untuk sekolah lagi. Betul, iya. Tapi untuk anak ada 2 ya Bu? Iya. Ini masih di sana semua? Masih di sana sekolah semua. Ya? Iya, ini misalkan ini selesai nanti kan proses pindah juga. Berarti persiapannya ini sudah gimana Bu? Persiapan untuk pindah ke Pemprov Jatim ini kan sudah seleksi mutasi masuk ya. Betul. Asesmennya. Iya. Yang sudah dilakukan sebelumnya apa saja Bu? Di sana saya sudah mengajukan ke atasan, kemudian dari atasan sudah ke BKPSDM-nya di sana, BKD-nya di sana sudah mengajukan, kemudian untuk naik ke bupati di sana kan menunggu dari sini, dari persetujuan dari Gubernur Jatim. Gitu. Jadi memang masih sesuai alur ya Bu? Iya, sesuai alur. Kemudian ini kan keluarga dari yang di Surabaya dan di Lumajang. Betul. Berarti pertimbangan paling besarnya ingin ke Pemprov Jatim apa Bu? Ya, sebenarnya 2 pilihan ya Mbak ya, sama-sama Jatim, Lumajang atau Surabaya. Tapi kenapa milih Surabaya? Karena itu ada potensi untuk pengembangan diri di sini. Iya. Tapi kalau misalkan Ibu diterima di sini masuk Pemprov Jatim, kira-kira menurut Ibu kontribusi apa sih yang bisa diberikan ke kontribusinya? Pastinya dengan pengalaman saya sebelumnya di sana yang terbiasa dengan berorganisasi, bekerja tim, pastinya saya juga akan berkontribusi hal yang sama. Misalkan ada penugasan khusus, ya saya akan aktif di situ dengan effort kerja yang sama seperti di sana. Dan karena saya tahu juga di tempat instansi yang saya tuju itu di RSUD Sutomo itu pastinya lebih banyak pasien, lebih banyak pelayanan darahnya,
pasti saya akan peningkatan lebih dari yang di tempat asal. Selain sekolah. Ya, jadi saya sudah dia menganalisa seperti apa di tempat tujuannya gitu. Berarti yang ibu sasar di sini instansi apa Bu? Di RSUD Sutomo. Sutomo. Betul. Nah, tapi kan ini mungkin ketika diterima, Jatim kan luas sekali. Betul, ya. Kalau ditempatkan di pelosok gitu gimana? Kalau memang dilihat memang potensi saya di sana, ya enggak apa-apa. Diterima. Iya, diterima. Karena kan ada yang Pacitan. Iya, iya. Jauh ya. Ya. Kalau saya intinya yang penting sesuai kompetensi ya Mbak. Soalnya kalau tidak sesuai kompetensi ya jadinya nanti kurang bermanfaat seperti itu. Berarti keahlian khusus yang ibu punyai di sini menurut ibu apa? Keahlian khusus sesuai kompetensi yaitu di pelayanan daerahnya, ya. Mungkin ada sertifikasi untuk yang pernah ibu miliki untuk mendukung bekerja. Ya, sertifikasi dari pelatihan ya, pelatihan hemovigilandara itu. Hemovigilandara itu monitoring reaksi transfusi darah itu. Kemudian saya juga ikut pelatihan uji kompetensi untuk tim penilai di Balkesmas Jateng itu juga ikut. Jadi untuk sebagai tim penilai ini yang ukom untuk naik jabatan ya, naik jenjang, saya ikut pelatihan tim pengujinya ya. Itu tahun berapa? Pelatihan tim penguji itu tahun 2023. Berarti sertifikasinya tadi atau pelatihan tadi diikuti dalam berapa tahun terakhir ini? Berarti 2 tahun ya. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Bagi Bu saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sama-sama. Semoga nanti hasilnya yang terbaik ya Bu.